Kembali di Cuma Cerita, tempatnya kita saling bertukar cerita. Ceritanya di hari saya tag sekarang ini, pemirsa, adalah hari terakhir saya nemenin anak EPLS TK. Mungkin ibu-ibu sekalian juga ada yang sama ya. Jadi masuk hari terakhir MPLS, entah TK, SD dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Yang sebelumnya cuma antar jemput 3 kali seminggu, sekarang jadi setiap hari dong. Mana jaraknya lebih jauh lagi ini sekolah anak saya. Aduh, tiap pagi gedebak-gedebuk ini baru 1 minggu loh. Luar biasa banget udahan. Positifnya sih saya jadi ikut lebih disiplin sih. Seminggu full bangun subuh-subuh langsung masak ya. Meskipun biasanya juga bangun subuh kalau lagi sholat subuh. Kebetulan kemarin waktu masa MPLS saya lagi nggak sholat kan. Itu biasanya saya bangunnya tuh agak siangan gitu. Terus sarapannya beli kayak gitu kan. Wah, kemarin seminggu kemarin rajin banget saya bangun subuh-subuh, bahkan sebelum subuh meskipun lagi nggak sholat. Terus habis itu langsung masak, langsung siapin bekal anak, siapin kebutuhan sekolah anak, mandi pagi-pagi. Wah, luar biasa. Keprok dulu buat kita semua ibu-ibu yang tiap pagi udah gedebak-gedebuk. Tapi jujur saya enjoy sih. Soalnya alhamdulillah selama seminggu MPLS itu anak juga kooperatif, gak rewel. Jadi yang nganterin itu senang gitu kan ya, meskipun gerudak-geruduk pagi-pagi. Dan menariknya nih pemirsa, pas hari pertama antar anak itu saya kan minta bantuan Baba ya untuk juga ikut mengantar. Jadi ceritanya ikut gerakan ayah antar anak di hari pertama gitu, sehingga dia izin untuk datang telat kerja. Pemirsa juga seperti itu? Nah, ternyata di sekolah anak saya itu juga banyak di hari pertama itu bapak-bapak yang ikut nganterin, bahkan nemenin loh sampai pulang. Jadi kalau MPLS itu kan memang nggak full ya, jadi dia 7:30 harusnya, kalau sekolah biasa sampai jam 11 itu sampai jam 9 pagi aja. Nah itu bapak-bapak itu nggak cuma nganterin terus balik gitu, enggak. Dia nganterin dan menemani sampai pulang. Terharu. Soalnya saya pernah baca kalau menurut data BKKBN itu 25,8% anak mengalami sebuah kondisi fatherless atau ketiadaan sosok dan peran ayah. Tapi kalau ngelihat kemarin ada bapak-bapak banyak ya, bukan cuma ada tapi bapak-bapak ikut mengantarkan anak ke sekolah bahkan menemani. Saya sih optimis ya dan berharap banget angka tadi 25,8% itu nggak naik, bahkan kalau bisa turun 0 gitu. Jadi nggak ada lagi yang fatherless. Amin. Positif sih saya ya, semoga aja ya. Dan itu menjadi bukti bahwa sebenarnya ya bapak-bapak ini tuh mau kok kalau misalnya terlibat juga berperan untuk menemani anak, sesimpel mengantarkan sekolah gitu kan. Apalagi kalau misalnya ternyata searah, itu kayaknya juga mau banget kan nganterin sekolah tiap hari, jadi berbagi tugas dengan ibu begitu. Oke, sebelum nanti saya mau lanjut ngobrol tentang ini nih, peran antara ibu dan ayah gitu, dan saya mau puterin satu lagu yang cukup mewakili perasaan excited saya mengantar anak di masa-masa awal sekolah. Saya mau mengutip sebuah utas temen di Threads dari Mbak Sekar Ayu. Dia nulis begini, itu menurut saya bagus sih tulisannya. Di pintu gerbang sekolah banyak bapak-bapak yang hadir antar anak. Ibu-ibu banyak yang share menu homemade dan buah. Selamat ya Gen Alpha dan Beta, kalian sangat diusahakan.